Life could be a dream, life could be a dream. Hello guys, jika membahas cerita tentang para pejuang tentara kita, tentu tak lepas dengan kisah-kisah heroik dan tentu merelakan nyawa mereka hanya untuk NKRI. Kisah para patriot sangat banyak sekali guys dari negara kita ini, dan banyak sekali cara-cara mereka untuk mempertahankan kedaulatan negara ini. Dan kali ini guys, ada sebuah cerita tak terduga dan terkesan lucu yang berasal dari salah satu prajurit keamanan Yogyakarta, yaitu bernama Letnan Komarudin. Tidak banyak sepertinya yang pernah mendengar nama patriot yang satu ini, karena mayoritas waktu beliau dihabiskan di kota tercintanya, yaitu Yogyakarta guys. Letnan Komarudin ini juga diketahui memiliki cerita hidup yang penuh kontroversi sejak awal karirnya menjadi bagian militer di Indonesia. Letnan Komarudin sempat salah perhitungan tanggal guys. Pada tahun 1949, waktu Indonesia baru saja merdeka, Indonesia pernah melakukan serangan rahasia yang diberi nama Serangan Umum 1 Maret untuk melawan Belanda guys. Misi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto itu sudah dipersiapkan dengan hati-hati dan dijadwalkan akan dimulai tepat 1 Maret tahun 1949. Serangan ini akan ditandai dengan berakhirnya sirine jam tengah malam sebelum tembakan mulai dilepaskan. Namun tiba-tiba, baru tanggal 28 Februari, kekuatan militer Indonesia sudah menggencarkan tembakan. Serangan untuk Belanda itu berasal dari arah selatan dan ternyata dipimpin oleh Letnan Komarudin. Kolonel Soeharto sontak kaget dengan hal itu karena dikhawatirkan misi 1 Maret akan diendus Belanda. Secepat mungkin, dia mengirimkan utusan untuk menghentikan baku tembak dan mendapatkan penjelasan. Ternyata Letnan Komarudin salah perhitungan tanggal guys. Dan untung saja, sekutu menganggap serangan itu adalah serangan biasa, serangan kecil-kecilan dari pihak Komarudin saja guys. Aksi sang Letnan Komarudin membuat Jenderal Sudirman tergelitik. Berita tentang ketidaktelitian mantan prajurit peta itu seketika terdengar oleh Jenderal Sudirman. Suatu hari, sang jenderal melakukan inspeksi pasukannya. Beliau menghampiri Komarudin dan menasihatinya guys. Waktu itu juga, sosok bijaksana Sudirman langsung memeluk Letnan Komarudin sambil mengucapkan kalimat penyemangat. Tidak semua kesalahan berakibat buruk, katanya guys. Mendengar hal itu, bibir Letnan Komarudin bergemetar karena harus menahan tangisan harunya sambil dengan terbata-bata mengucapkan permintaan maaf karena telah salah perhitungan hari untuk melakukan penyerangan guys. Dan dengan tenangnya, Jenderal Sudirman mengucapkan, "Tidak, jangan terulang lagi. Setiap prajurit sejati selalu memegang teguh sumpahnya." Kemudian sang letnan berjanji langsung pada jenderal untuk tak melakukan kesalahan kedua kalinya guys. Letnan Komarudin kebal terhadap peluru. Hal lain yang membuat nama Letnan Komarudin membara adalah kisah kebal pelurunya. Bayangkan manusia mana yang sanggup berjalan dengan semangatnya melewati peluru-peluru yang sedang disasarkan untuk pasukannya dengan jumlah yang tak sedikit guys. Saat melakukan serangan 1 Maret, di mana Belanda tak henti-hentinya melepaskan tembakan, Komarudin tetap berjalan menerobos tembakan itu tanpa satu pun peluru yang bisa melukai tubuhnya guys. Pria yang sempat bergabung dengan Laskar Hizbullah ini juga sempat menjadi target pencarian Belanda karena pamornya yang tak bisa dikalahkan.
Bahkan di akhir hidupnya, saat sang letnan menderita sakit dan mengalami koma, seorang dokter di Yogyakarta yang menanganinya bercerita bahwa sangat sulit untuk menyuntik Komarudin karena kulit tubuhnya yang sangat keras untuk ditusuk jarum suntik guys. Memang tidak bisa diragukan lagi, dan tak hanya bisa dianggap mitos kalau orang zaman dulu memang sangat kental soal kesaktiannya ya guys ya. Sering mengajak pemberontak DITII ngopi bersama. Nah, ini dia yang dinamakan jiwa santuy warga negara kita yang sudah ada dari dulu. Sosok Komarudin juga dikenal sebagai orang yang lucu, pemberani dan juga sentimental ini, yang kemudian membuatnya dikira sebagai bagian dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII setelah adanya penyerahan kedaulatan Indonesia guys. Cerita ini ada karena salah satu cucu Komarudin bercerita bahwa tuduhan itu ada karena kakeknya sering terlihat berbicara akrab dengan si pemberontak. Wow. Bayangkan saja, pada tahun 1950-an, Letnan Komarudin diperintahkan menghabisi DITII di Malangbong, tapi malah alih-alih berperang, sang pemimpin pasukan malah sering ngajak para pemberontak itu untuk ngopi bareng lagi guys. Hal itu dia lakukan karena merasa sudah lelah berperang dengan kelompok tersebut. Belum lagi ada beberapa anggota DITII yang merupakan kawan lamanya saat berada di Laskar Hizbullah guys. Memilih jalan hidup menjadi preman. Informasi yang dikutip dari bombastis.com, ketidakmampuan pasukannya menghabisi DITII membuat mereka semua ditarik kembali ke Yogyakarta dan terpaksa harus dipecat massal guys. Setelah tak aktif lagi menjadi tentara, prajurit lucu ini mengalihkan kegiatannya menjadi preman di kawasan Kota Gede Yogyakarta. Tentu saja ya guys ya, namanya juga mantan tentara, sulit dikalahkan anti peluru kebal pacok. Pastinya preman yang satu ini sangat ditakuti dan disegani di sana pada tahun 1960-an guys. Tapi pada tahun 1969, sang preman tiba-tiba menghilang dan ditemukan kembali di wilayah Cempaka Putih, Jakarta. Di sana, dia tinggal di sebuah rumah kecil di tengah rawa dan masih menjadi preman daerah Pasar Senen guys. Banyak yang berspekulasi bahwa keberadaannya diketahui oleh Presiden Soekarno, sehingga setiap bulannya Komarudin mendapatkan jatah bantuan beras dari negara. Tak lama kemudian, Komarudin kembali ke Yogyakarta dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Nah, itu dia guys, sosok Letnan Komarudin, seorang gerilyawan yang memiliki kisah-kisah tak terduga selama bertugas di dunia militer. Mulai dari kisah kocaknya saat salah menghitung tanggal, fisik kebal peluru sampai keputusan nyelenehnya mengajak para pemberontak untuk ngopi, sebagai seorang yang pernah berjasa untuk negeri ini.